Video warga menunjukkan masifnya bencana banjir bandang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas salah satu isu penting yang sering terjadi di Kota Mataram, yaitu banjir. Yang dimana lebih tepatnya itu banjir di daerah Kekali. Ya teman-teman, banjir bukan hanya persoalan alam, namun juga menyangkut kebijakan, perilaku masyarakat dan kesiapan berbagai pihak. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bersama dengan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu dengan Bapak Hidayat. Bapak Hidayat. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kami dan hadir di podcast kami hari ini. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ya Pak. Oke, silahkan dilanjutkan. Oke, Pak Hidayat, bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, apa sebenarnya faktor utama penyebab terjadinya banjir di daerah Kekali ini? Baik, saya mungkin jelaskan sedikit bahwa memang bencana di NTB atau di Lombok pada khususnya itu yang paling sering terjadi itu adalah bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi itu bisa seperti banjir, kemudian angin, kemudian banjir rob, serta juga kekeringan. Nah, untuk khusus di Kota Mataram, memang salah satu masalah yang kita hadapi yaitu banjir. Pertama, karena memang secara geografis Mataram ini adalah daerah hulu, di mana beberapa sungai bermuara dan berujung berakhir di Kota Mataram. Bisa kita lihat di sini ada Sungai Ancar, kemudian ada Sungai Jangko, kemudian ada Sungai Unus, 3 sungai besar yang ada di Mataram. Kalau kita lihat pada beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Juni kalau tidak salah ya, itu terjadi banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Ancar dan saluran-saluran yang tersambung dengan Sungai Ancar. Kenapa terjadi banjir itu? Pertama, ini kan saat ini ada namanya perubahan iklim, di mana perubahan iklim membuat segala sesuatu menjadi ekstrim. Kalau dia hujan, hujannya makin parah. Kalau dia panas, panasnya makin parah. Nah, contoh kayak kemarin di bulan Juni, ya, ketika banjir besar, maka banjir besar yang terjadi itu hujan dalam satu hari itu sangat tinggi. Bahkan ada itu katanya 10 atau 20 tahun yang terbesar dalam satu hari hujannya, sehingga ketika hujan itu besar, debit airnya besar, banyak, sehingga badan sungai, yaitu salah satu sungai yaitu Sungai Ancar, itu tidak mampu menampungnya. Karena tidak mampu menampung, maka otomatis dia akan meluap ke daerah penduduk, daerah lain, sehingga terjadilah banjir. Bukan cuma saja di Kali, dari sepanjang Das Ancar sampai dengan daerah hulu di Kekali. Itu mungkin salah satu yang bisa disampaikan. Apa lagi? Oke, sekali Pak ya. Jadi karena sungainya tidak mampu menampung air hujannya, sehingga itu airnya meluap. Ya. Oke. Selanjutnya nih Pak, kalau kita bicara langkah penanganan atau metode, apa sih cara Bapak yang sudah dilakukan oleh BPBD untuk menanggulangi banjir ini? Untuk menanggulangi banjir itu kita lihat dari hulu ke hilir. Pertama itu kita pasti akan melihat terkait dengan daerah aliran sungainya.
daerah saluran sungai, Sungai Ancar ini kan berasal dari Lombok Barat, mungkin Lombok Barat, kemudian sampai di Mataram. Maka kita akan lihat per segmen dari Sungai Ancar ini akan kita lihat di mana kita lihat akan kondisinya saat ini, kondisi badan sungai sendiri, di mana terjadi penyempitan, di mana terjadi pendangkalan, serta di mana sempadan sungai. Sempadan sungai itu garis batas sungai dari badan sungai sampai dengan daerah yang aman, yang bisa memang kalau ada peluapan maka tidak akan kena perumahan. Berarti tata ruangnya itu akan kita pertama itu kita pasti akan lakukan studi. Yang pertama kita pastikan bahwa dari hulu ke hilir itu harus tertangani dari dasnya sendiri, daerah dan singanya sendiri, sampai dengan tata ruangnya, di mana penggunaan ruang-ruang yang ada di sepanjang Sungai Ancar ini. Apakah pembangunan yang dilakukan itu makin mempersempit, selain mempersempit juga makin membuat pendangkalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pastikan memperkuat early warning system. Early warning system itu peringatan dini. Jadi peringatan dini itu kita harus ada peringatan dininya ketika debit air mulai tinggi, maka kita harus bisa ada suatu cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Contoh saat ini kalau kita punya rata-rata kita saat ini udah punya aplikasi BMKG. Di aplikasi BMKG itu kalau ada hujan kan sudah mulai di mana daerah yang akan terkena. Kemudian kalau dia lewati bendungan, tentu kan akan kelihatan ketinggian bendungannya. Ada bukan cuma Sungai Ancar kan, ada Cangkup, kemudian ada juga di Kalibunus. Nah, itu yang akan kita lihat seperti apa nanti early warning system. Kemudian yang kita bangun itu ada ketangguhan masyarakatnya. Ketangguhan masyarakat itu ada kita sebut sebagai Destana atau Desa Tanggung Bencana maupun Kelurahan Tanggung Bencana. Di situ nanti ada kelompok-kelompok masyarakat yang kita sebut sebagai tim relawan-relawan, tim siaga bencana desa. Itu yang kita tim siaga bencana desa atau tim siaga bencana kelurahan, itu yang kita memastikan agar mereka mampu mengenali potensi bahaya yang ada, kemudian bisa juga mereka untuk menangani dulu. Jika tidak bisa, baru dia akan berkoordinasi dan minta bantuan kepada tim penyelamat baik di BPBD maupun di Basarnas. Gitu. Ada sistem early warning-nya. Oke. Ya, early warning system itu jangan bayangkan sesuatu yang luar biasa canggih. Nah, saat ini pertama early warning system kita ada yang namanya informasi cuaca. Informasi cuaca kan kelihatan di sana ada yang akan parah, akan ekstrim, ada tanda-tandanya. Kemudian BMKG sering juga mengirimkan. Kemudian ada lagi early warning system tua masjid itu bisa nanti kita pastikan kelompok masyarakat yang disebut tim siaga bencana desa itu bisa mengenali, sehingga dan kita sudah bisa memetakan juga daerah-daerah mana yang saat ini kena banjir, daerah mana yang banjirnya parah, daerah mana yang banjirnya sedang, daerah mana yang memang terdampaknya kecil. Itu harus kita petakan sehingga kita bisa lakukan apa yang kita bisa lakukan atau apa yang bisa kita tindak lanjuti untuk melakukan pembinaan ataupun penguatan pada tempat-tempat tersebut. Ada mitigasinya, ada juga adaptasi dari kegiatan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gani Adina Misha. Sekarang saya bersama dengan Bapak siapa? Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan. Oke, Pak Hadi Gunawan. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik-baik dan sehat-sehat. Oke, jadi di sini saya mau sedikit bertanya tentang kejadian banjir waktu tanggal 6 Juli di Kekale. Bagaimana keterlibatan pihak polisi dalam penanggulangan banjir di Kekale? Nah, polisi kan selaku pelayan pelindung masyarakat dan penegak hukum. Jadi kalau ada banjir seperti itu, masyarakat membutuhkan pertolongan, Polri wajib untuk melakukan perbantuan pertolongan kepada masyarakat. Polisi punya BRIMOB,
polisi punya samapta, polisi punya tim SAR, mereka langsung otomatis dan SOP yang ada untuk turun langsung ke lapangan di titik-titik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Oke, apakah ada kendala dalam proses evakuasinya? Sementara tidak ada kendala karena kita punya peralatan untuk kapal, peralatan untuk mengangkut orang menggunakan truk, bus, kemudian juga untuk kapal-kapal karet kita sudah sediakan yang mengevakuasi masyarakat yang ada di perumahan yang tergenang air, terutama ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah lansia. Terus apa ada rencana program dari pihak kepolisian tentang siap siaga tentang banjir di masa mendatang? Kepolisian selalu melaksanakan pelatihan, melatih diri untuk bisa menemukan cara yang terbaik untuk melakukan perbantuan pertolongan kepada masyarakat, baik itu banjir, baik itu gempa, baik itu jatuh di Gunung Rinjani. Kita juga lakukan pelatihan agar nanti keselamatan masyarakat yang minta bantuan kepolisian bisa dapat dilaksanakan dengan sempurna. Apakah ada pesan Bapak untuk masyarakat untuk agar lebih siap menghadapi potensi banjir selanjutnya? Masyarakat diharapkan nanti untuk menjaga lingkungan supaya tidak terjadi banjir. Kemudian kalau gempa itu kan sudah dari alamnya, harus ada latihan mitigasi bagaimana menghadapi gempa. Karena kebanyakan di antara kita keliru untuk menghadapi gempa. Seharusnya kalau ada gempa itu segera mencari pelindungan, misalnya masuk ke meja dan sebagainya, tidak langsung keluar rumah karena mungkin jarak rumah dan jarak tempatnya dan pintunya agak jauh. Sebaiknya langsung sembunyi di kolong meja. Itu salah satu latihan untuk mereka untuk menghadapi gempa. Nanti untuk tsunami lain lagi, harus diadakan pelatihan kepada masyarakat untuk menghadapi bencana-bencana yang terjadi. Oke, terima kasih ya Bapak. Ya, terima Sekian. kasih. Sukses selalu ya. Oke, makasih ya Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kita sudah bertemu dengan narasumber yakni Bapak Zainul Hasan, teman-teman. Jadi di sini kita bakalan wawancara terkait bagaimana sih dampak perekonomian Bapak saat banjir itu, boleh dijelasin Pak? Ya, kalau untuk perekonomian di waktu banjir kita kena dampaknya juga. Pas waktu malam kejadian itu, sore kejadiannya itu kan udah gitu langsung tiba-tiba banjir sampai malam. Jadi kita waktu itu nggak bisa jualan sama sekali, jadi warung tutup semua, orang-orang pada panik semua, pada tutup semua. Jadi dampak banget untuk para wira swasta kayak kita ini atau yang jualan makanan kayak gitu itu. Jadi ya waktu pas malam kejadian ya kita tutup total, akhirnya nggak bisa. Jadi di sini terkena banjirnya sampai mana nih? Ini masuk semua, Masuk ini ya? masuk semua ini. Jadi full ini masuk sampai ke belakang, sampai dalam, sampai banjir semua. Peralatan tuh udah dianu semua, kulkas udah naik semua kemarin kejadiannya gitu. Untuk banjir itu Bapak nutupnya berapa hari? Kalau nutupnya kita itu sebenarnya langsung bisa buka karena jam 1 malam itu udah surut, kita langsung bersih-bersih. Jadi mulai dari jam 12 malam sampai jam 1 kita langsung bersih-bersih. Semua sampai di dalam kita langsung bersih. Jadi besoknya langsung bisa aktivitas. Cuman yang di depan di jalan itu belum sempat dibersihkan. Lumpur yang di jalan-jalan belum bisa dibersihkan. Jadi itu untuk perekonomiannya sesaatnya ya? Sesaatnya aja itu aja. Besoknya bisa berkelanjutan. Kalau yang di daerah sini, mungkin kalau yang daerah lain kita nggak tahu juga. Kalau dari pemerintah bagaimana Pak itu? Bantuan dari pemerintah ada? Nggak ada sama sekali. Jadi pure Bapak yang bersih-bersih? Bersih-bersih sendiri. Nggak ada. Baik, mungkin ini yang dapat kita tanyain. Bapak terima kasih buat waktunya. Sama-sama aja. Oke. Jadi gitu aja teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah. Selamat pagi. Jadi di sini kita sudah bersama
narasumber kita pada pagi hari ini, namanya Ibu Ega nih teman-teman. Jadi kita bakalan nanya bagaimana kondisinya ketika banjir kemarin. Menurut Ibu nih, pas banjir terjadi, Ibu lagi di mana pada saat itu? Saya lagi di Depok sih. Ya waktu itu. Luar daerah. Cuman memang ada laporan dari keluarga, dikirim foto-fotonya banjir di sini sampainya semata kaki aja. Gitu. Terus gimana untuk dampak dari perekonomiannya gara-gara banjir itu? Kena Untuk dampak? perekonomian nggak ada sih, karena yang nyewa, yang ngekos pun masih tetap waktu itu. Nggak ada yang pindah atau nggak ada. Aman ya jadinya. Tapi karena dampaknya aja kos-kosan Ibu jadinya terdampak. Dan masuk 4 tahun sekali, 5 tahun sekali gitu, nggak berapa besar kalau di rumah ini karena kita udah tinggiin. Nah kalau di depan sana memang sampai sepaha banjirnya, gitu aja ke depan rumah itu. Kalau ini karena ada dari kali langsung ke bawah. Berarti lebih tinggian sungai yang di sini ya jadinya. Terus makanya dia naik air. Yang parah tuh bagian ke kali sana, itu parah sekali. Jadi perekonomiannya stop untuk saat itu ya. Kurang tahu ya, antara mereka tetap jualan lagi besok atau gimana. Cuman nggak ada yang dampaknya yang besar-besar sekali, nggak ada sih. Nggak separah yang di mana tuh, aneh, Veta ya? Undram yang hancur sekali kan. Oh ya Undram, nggak iya. separah yang di situ kalau di rumah ini aja gitu ya. Terus kalau di sana tuh memang Sekarang sampai banyak juga sih mereka takut belum dengan kayak banjir sebentar lagi kan. Sampai ada kan sampai kambingnya hanyut, tempenya juga habis seret. Iya kan dari masuk berita. Kasihan ya perekonomiannya. Jadi katanya banyak uang-uang yang hanyut juga ikutan yang di dekat-dekat kali kayak semuanya. Terjadi banjir itu apa ada yang Ibu dapat dari pemerintah kayak penanggulangan? Kalau dari pemerintah, setaunya bantuan untuk ngurangin lumpur-lumpur, disemprot pakai mesin air gitu, selang mesin gitu, itu aja sih, yang nggak ada yang lain. Terus yang semisal kita mau ini kasih solusi kepada teman-teman agar nggak terdampak banjir lagi, gitu gimana Ibu? Kalau ini kan dampaknya banjir kiriman dari sungai yang kali yang di pusat ya, kalau nggak salah dari daerah Soweto gitu. Apa ya, mungkin penanggulangan sampah, terus irigasinya, kayak gitu-gitu aja sih. Lebih ke pemerintah pusat, untuk teman-teman saya nggak tahu, mungkin jaga kebersihan aja, gitu aja. Baik, mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih. Aku siapa? Aku nggak tahu dia nama. Aku Jati Hamdan terkenal di dunia. Masya Allah. Pada cara nyanyi itu kan Ibu yang latih. Aku ini dulu. Abu lah. Guru SMA 1 Mataram. Dulu Ya. dulu SMA ke? SMA 1 ya. Oh, ini baternya nih. Gimana kemarin Pak Bu pas dia banjir itu? Sebenarnya enggak apa-apa. Jadi gini, dia cuman airnya itu dari jalan raya aja. Terus ke jalan raya. Jadi waktu itu airnya sampai sini kan dari jalan raya. Ya. Tapi yang besar itu di samping malah. Di gang itu masuk ke belakang ke pos-posan itu ke dapur saya. Jadi di dapur itu habis banjir. Cuma dapur aja. Tidak apa-apa lah. Terus gimana dampaknya buat Pak Bu banjir itu? Susah. Sedih sesaat. Sedih saat. Cuma akibat banjir itu semua baju-baju saya ikat pakai spray, saya naikkan di atas. Masih ada sisanya itu saya taruh di atas. Takut kalau ada hujan lagi. Kalau ada lagi Saya naikkan surat-surat penting saya naikkan di atas. Masih ada buktinya, bisa dilihat.